Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unit kerja fungsional ginjal disebut sebagai nefron. Nefron terletak di sepanjang korteks dan medula. Di dalam setiap ginjal terdapat sekitar 1 juta nefron yang pada dasarnya mempunyai struktur dan fungsi yang sama. Setiap nefron terdiri dari glomerulus bersama kapsula Bowman membentuk badan Malpighi. Tubulus contortus proximal, lengkung Henle, dan tubulus contortus distal yang kemudian mengosongkan diri ke tubulus atau ductus collectivus. Darah yang akan disaring masuk ke glomerulus melalui arteriole afferent dan keluar melalui arteriole efferent. Glomerulus terletak pada daerah cortex renalis bersama dengan tubulus proximal dan tubulus distal. Glomerulus adalah gulungan kapiler korpus renal yang berdiameter 200 mikrometer dan dikelilingi oleh kapsul epitel berdinding ganda yang disebut kapsula Bowman. Lapisan luar membentuk batas luar corpusculus renal atau lamina parietalis yang terdiri atas epitel selapis gepeng yang ditunjang lamina basalis dan selapis tipis serat retikulin. Lapisan dalam atau lamina visceralis meliputi kapiler glomerulus yang terdiri dari sel-sel podosit. Selanjutnya tubulus contortus proximal. Tubulus proximal adalah saluran berliku-liku yang berada setelah glomerulus. Tubulus proximal panjangnya mencapai 15 nanometer dan sangat berliku. Permukaan yang menghadap lumen tubulus ini terdapat sel-sel epitel kuboid yang kaya akan mikrofili dan memperluas area permukaan lumen. Lengkung Henle adalah saluran berbentuk U yang merupakan perpanjangan dari tubulus contortus proximal. Lengkung Henle terdiri dari bagian menurun dan bagian naik. Panjang lengkung Henle sekitar 2-14 mm. Lengkung Henle ini terletak pada bagian medula ginjal. Tubulus distal adalah saluran berliku-liku yang berada di paling akhir dari saluran nefron. Sel yang mengelilingi tubulus ini memiliki banyak mitokondria untuk memproduksi banyak ATP untuk transport aktif. Ductus collectivus atau tubulus collectivus adalah saluran yang berfungsi untuk mengumpulkan urin dari berbagai nefron yang kemudian dibawa ke pelvis dan disimpan dalam kantung kemih untuk beberapa saat sebelum dikeluarkan. Proses pembentukan urin di ginjal terdiri dari 3 tahap, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi ataupun sekresi. Tahap pertama pembentukan urin pada manusia adalah filtrasi yang terjadi di glomerulus. Awalnya darah masuk ke glomerulus melalui arteriole afferent dan terjadi filtrasi. Selama terjadi filtrasi, sel-sel darah dan molekul protein tidak dapat disaring, kemudian ikut keluar bersama plasma darah melalui arteriole efferent. Sementara molekul-molekul yang berukuran kecil seperti glukosa, klorida, natrium, kalium, fosfat, asam amino, urea, asam urat, kreatin, serta air akan masuk ke dalam saluran nefron berikutnya, yaitu tubulus proximal. Hasil dari penyaringan di glomerulus ini disebut dengan urin primer. Tahap selanjutnya yaitu reabsorpsi. Pada tahap reabsorpsi, zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh akan diserap kembali dan dimasukkan ke dalam aliran darah. Zat-zat yang direabsorpsi antara lain adalah glukosa, asam amino, dan ion-ion anorganik. Reabsorpsi ini paling banyak terjadi di tubulus proximal dan lengkung Henle.
Setelah proses reabsorpsi berlangsung, maka terbentuklah urin sekunder. Tahap selanjutnya adalah augmentasi. Augmentasi merupakan tahap terakhir dari proses pembentukan urin pada tubuh manusia. Zat-zat di dalam tubuh yang berlebih dan yang tidak diperlukan akan disekresikan melalui tahap ini. Zat-zat tersebut diantaranya kalium, amonia, kreatin, serta ion hidrogen. Sekresi ion hidrogen ini berfungsi untuk menjaga pH dalam darah agar tetap stabil. Augmentasi utamanya terjadi di tubulus distal dan sebagian di tubulus collectivus. Tubulus collectivus merupakan tempat penyimpanan urin untuk sementara. Di tahap ini masih terjadi penyerapan kembali garam NaCl, urea, dan air untuk mengatur konsentrasi urin. Yang kemudian terbentuklah urin sebenarnya yang harus dibuang oleh tubuh. Setelah itu, urin masuk ke pelvis renalis dan menuju ureter. Kemudian akan dialirkan ke kantung kemih atau vesika urinaria untuk ditampung sementara waktu. Urin normal manusia terdiri dari air, urea, asam urat, amonia, kreatin, asam laktat, asam fosfat, asam sulfat, urobilin, dan garam. Sedangkan pada kondisi tertentu dapat juga ditemukan zat-zat yang berlebihan, misalnya vitamin C dan obat-obatan. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.